Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin ikhwati fid din wa akhwat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dimudahkan Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan bab adabul kalam. Bab pembahasan tentang adab-adab berbicara. 7 adab sudah kita bahas. Berikutnya adab yang ke-8. Disebutkan oleh muallif hafizahullahu taala, larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan yang keji. Larangan berbuat keji dan mengucapkan perkataan yang keji disebut dengan fahisyah. Al-fahish, orang yang melakukan fahisyah, adalah seseorang yang berkata dan berbuat keji, juga kotor. Ada juga istilah al-mutafahish. Al-mutafahish. Al-mutafahish adalah seseorang yang berlebih-lebihan di dalam mencaci orang lain dan dia sengaja melakukan itu. Intinya kalau dikatakan ucapan yang fahisyah, berarti ucapan itu adalah ucapan yang keji dan kotor. Tentu tidak layak keluar dari lisan seorang muslim. Taib. Di sini disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang akhlaknya paling sempurna. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat jauh dari mengucapkan kata-kata buruk dan juga kata-kata rendah. Beliau telah melarang berkata keji. Beliau melarang untuk melaknat, berkata kotor, dan juga perkataan-perkataan batil yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Al-Albani, diriwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, juga Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nabi bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badhi." Bukanlah akhlak seorang mukmin apabila dia itu senang mento'an. Ya, mento'an itu ya menghujat. Taib. Dia bukanlah seorang at-ta'an. At-ta'an, ya kalau diterjemahkan di sini dengan kalimat menghujat. Kalau dijelaskan, at-ta'an itu sering melanggar kehormatan orang lain dengan mencela, menggibah dan semisalnya.
Kalimat tersebut berasal dari kata ta'ana yang artinya menghujat. Kemudian dijadikan bertasydid. Ta'ana ya. Menjadi ta'an. Ta'ana yat'anu artinya menghujat. Kemudian disigot mubalaghah menjadi ta'an. Taib. Jadi orang yang suka mencela, menggibah dan semisal dengan itu. Walal la'an. Bukan juga akhlak seorang mukmin itu la'an. La'an dari kata la'nah. Orang kita nyebutnya laknat. Jadi bukan seorang yang senang melaknat. Kemudian walal fahish. Bukan juga akhlak seorang muslim al-fahish, yakni berkata keji. Walal badhi, dan berkata buruk. Nah, ini akhlak-akhlak yang sejatinya bukan akhlak seorang mukmin. Siapapun yang mengaku ada iman di dalam jiwa dan raganya, maka 4 sifat buruk ini harus dia tinggalkan, harus dia jauhi. At-ta'an, al-la'an, al-fahish, dan al-badhi. Perkataan yang keji itu memiliki beberapa makna. Ya, terkadang perkataan yang fahish itu dimaknai dengan makian, celaan. Kadang juga dimaknai dengan perkataan dusta. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang berkata keji, bukanlah seorang yang sering berkata kotor. Dan beliau seringkali mengatakan, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Jadi orang yang suka mencaci, mencela, berkata dusta, semua ucapan jelek itu masuk dalam makna al-fahish. Dan ya seorang mukmin, apalagi para tulabul ilmi, ya para penuntut ilmu, ya mereka harus berusaha ya menjauhkan akhlak-akhlak yang buruk ini. Baik. Alhamdulillah ya, dalam bahasa kita orang-orang Nusantara itu masing-masing daerah kan punya bahasa. Di sini sukunya apa saja? Bugis. Yang Bugis berapa orang? Oh, Bugis semua. Ada yang Jawa? Jawa ada. Jawa, Masya Allah. Apalagi Batak, ada Batak? Hah? Enggak ada. Yang Sunda ada? Enggak ada. Baik, ya di dalam suku-suku yang ada di daerah kita, barakallahu fikum, mereka mengenal ya bahasa ke orang tua, bahasa ke yang seumur, kemudian bahasa untuk anak-anak, kan begitu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, diantaranya adalah dengan cara menempatkan diri kita bersama siapa kita ini berbicara. Tentu bicara ke orang tua jangan disamakan dengan bicara ke teman. Begitu kan? Barakallahu fikum. Ada tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan bahasa.
Nah, seorang mukmin ya dia berakhlak ya dengan lisannya. Sehingga lisannya terjaga dari mengucapkan kalimat-kalimat fahish. Ya, apalagi para penuntut ilmu. Ya, bahasa para penuntut ilmu, mulutnya para penuntut ilmu itu jangan sampai sama dengan mulutnya orang-orang di luar sana, kan begitu. Barakallahu fikum. Dan terkadang beliau sampaikan di sini memiliki makna berlebih-lebihan dalam berkata dan menjawab perkataan. Itu juga makna dari makna-makna al-fahish. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, sekelompok Yahudi datang dan mengatakan, "Assalamu alaik." Semoga kebinasaan menimpamu, wahai Abul Qasim. Ini ucapan Yahudi kepada Nabi. Assalamu alaik. Semoga kebinasaan menimpamu, wahai Abul Qasim. Maka Nabi menjawab dengan singkat saja, wa alaikum. Wa alaikum. Artinya Nabi membalas, demikian pula semoga juga menimpa kalian. Begitu ya. Artinya ini kan jawaban yang tepat, singkat, padat, jelas. Wa alaikum, juga kalian. Kalau kalian mendoakan keburukan kepada kami juga demikian. Begitu, wa alaikum. Kemudian Ibunda Aisyah berkata, ya sedangkan aku, kata Ibunda Aisyah, aku mengatakan bahkan alaikumussam wadzam. Alaikumussam wadzam. Kematian dan celaan atas kalian. Taib. Jadi Bunda Aisyah menambahkan. Di satu riwayat dikatakan alaikumussam wal la'nah. Kematian atas kalian, kebinasaan atas kalian, juga laknat atas kalian. Jadi barakallahu fikum, ada tambahan yang diucapkan oleh Ibunda Aisyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, wahai Aisyah, janganlah engkau menjadi seorang yang berkata keji. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah apa yang mereka katakan itu telah terjadi pada diri mereka. Aku berkata dan juga menimpa kalian. Taib. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan teguran kepada Ibunda Aisyah, ya, bahwa cukup ia menjawab apa yang mereka ucapkan itu dengan wa alaikum. Wa alaikum. Baik. Nah, di sini ada peringatan, seorang yang sering melaknat tidak menjadi seorang yang jujur. Diharamkan baginya syafaat dan persaksian pada hari kiamat. Dan barang siapa yang melaknat sesuatu, namun sesuatu itu tidak pantas dilaknat, maka laknatnya itu akan balik kepada dirinya. Ini bahayanya orang suka melaknat. Ya, alhamdulillah kalimat ini mungkin tidak biasa di lisan kita. Tapi kalau di sebagian lisan orang-orang Arab, cek. Mereka biasa ya, kalau ada hal-hal yang mereka tidak berkenan, itu begitu mudah mengucapkan kalimat laknat. Laknatullah alaik, laknatullah alaik. Begitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, maka orang yang suka melaknat seperti itu, biasanya orang ini tidak jujur. Kemudian keburukan lainnya yang akan menimpa dirinya, orang ini haram
syafaat dan juga persaksian pada hari kiamat. Diharamkan. Maksudnya dia tidak akan mendapatkan syafaat. Kemudian ditambah lagi ketika ternyata laknat yang dia ucapkan itu tidak tepat pada sasarannya. Maksudnya sesuatu itu sebetulnya tidak layak untuk dilaknat, tapi dia melaknatnya. Maka laknat itu akan balik kepada dirinya. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat sahih, riwayat Imam Muslim, La yanbaghi li siddiqin an yakuna la'anan. Tidak pantas seorang yang jujur itu sering melaknat. Artinya apa? Orang yang suka melaknat itu biasanya tidak jujur. Kemudian diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang sering melaknat tidak akan bisa menjadi saksi dan tidak akan menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Mana yang istimewa? Mana yang lebih utama di akhirat nanti? Apakah orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang lain, ataukah yang menerima syafaat? Mana yang lebih utama? Mana ikhwan? Ini pada puasa ya? Pada puasa. Ya. Barakallahu fikum. Mana yang lebih utama di akhirat nanti? Apakah orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lain, atau yang menerima syafaat? Yang mana? Yang memberi. Yang diberi izin untuk memberi syafaat. Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Itu di matan Qawaidul Arba. Ada pelajarannya kan? Wasyafi'u mukramun bisyafa'ah. Orang yang diberi izin oleh Allah memberikan syafaat kepada yang lain, maka dia itu dimuliakan dengan syafaatnya itu. Tangan di atas itu jelas lebih utama daripada tangan di bawah. Demikian. Nah, orang yang suka melaknat, maka dia tidak akan bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Artinya dia kehilangan keistimewaan. Taib. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa seseorang melaknat angin di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anir rih, la tal'anir rih. Janganlah engkau melaknat angin. Fa innaha ma'murah. Karena angin itu hanyalah diperintah. Angin itu kan berhembus kemanapun, dia berhembus sekencang apapun, ya. Barakallahu fikum, dia hanya mengikuti petunjuk dan perintah dari penciptanya, yakni Allah Azza wa Jalla. Wa innahu man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaihi. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaknat sesuatu yang tidak pantas untuk dilaknat, tidak sepantasnya dilaknat, maka laknat tersebut akan kembali kepadanya. Di sini sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi angin itu tidak pantas dilaknat. Laknatullah 'alar rih, gitu ya. Nah, ini tidak boleh, karena angin itu tidak pantas untuk dilaknat. Dia makmurah. Dia ya makhluk yang sedang menunaikan perintah Allah.
Barakallahu fikum. Maka jangan dilaknat. Yang ada ya kalau angin itu terasa akan membahayakan kita, maka kita minta petunjuk, minta perlindungan kepada Allah. Makanya ketika ada angin berhembus, apa doanya? Apa doanya? Tidak pernah ada angin di sini. Biasanya kalau mau hujan kan ada angin kencang. Atau sebagian kalian kadang kan masuk angin, gitu ya. Nah, kalau ada angin, apa doanya? Siapa yang hafal? Allahumma, depannya Allahumma. Allahumma inni as'aluka. Nah, lanjut. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma umirat bi. Ya. Allahumma inni as'aluka khaira hadari wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi. Wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bi. Gitu ya. Ya Allah, aku memohon ya kebaikan dari angin ini, kebaikan yang dikandung di dalamnya, dan juga kebaikan ya dari apa yang diperintahkan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini, keburukan yang dikandungnya, keburukan yang dibawanya, dan keburukan yang diperintahkan atasnya. Gitu. Karena angin itu bisa menyegarkan, membawa manfaat. Angin juga bisa membawa mafsadat, kan begitu. Ada angin puting beliung, angin topan yang bisa memporak-porandakan ya rumah manusia, kan begitu. Bisa menumbangkan pohon dan lain sebagainya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang diperintahkan atasnya. Yang kita minta adalah kebaikannya. Nah, begitu. Maka berarti angin itu kan mengikuti perintah Allah. Maka tidak pantas dilaknat. Dia sedang mengikuti dan sedang melaksanakan titah dari Allah Azza wa Jalla. Dia tidak pantas dilaknat. Maka siapa yang melaknat sesuatu yang tidak pantas dilaknat, maka laknat itu akan kembali kepada dirinya. Waliyadzubillah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menyampaikan, dalam hadis ini terdapat larangan melaknat. Dan siapa yang berakhlak demikian, maka tidak akan ada sifat-sifat yang baik pada dirinya. Orang suka mencela, mencaci, memaki, ya. Orang bilang mulutnya ember, begitu kan? Maka tidak ada sifat-sifat baik pada dirinya. Dikarenakan laknat itu adalah doa yang dimaksudkan untuk menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Jadi ngeri, doa laknat itu ngeri. Jangan sekali-kali mendoakan laknat kecuali kepada orang yang memang pantas dilaknat. Ya, iblis laknatullah alaih, setan laknatullah alaih, Fir'aun laknatullah alaih. Memang itu pantas dilaknat. Tapi yang tidak pantas dilaknat atau barakallahu fikum yang masih saja ada kebaikan yang diharapkan darinya, maka jaga lisan kita dari melaknat. Karena konsekuensinya berat. Konsekuensinya besar. Kalau kita mendoakan laknat, berarti sejatinya kita mendoakan supaya orang itu terusir jauh dari rahmat Allah. Taib. Maka perhatikan ini. Doa seperti ini bukanlah akhlak kaum muslimin, kaum mukminin yang Allah sifati mereka sebagai kaum yang saling menebar rahmat. Kaum yang suka tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Menjadikan mereka layaknya suatu bangunan yang saling menguatkan antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Dia bukan akhlak seorang mukmin yang disifati bagaikan tubuh yang satu. Dan seorang mukmin
mencintai untuk dirinya, mencintai segala sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai sesuatu untuk dirinya. Jadi tidak pantas ya kaum mukminin muslimin yang dijelaskan sifat-sifat dan keutamaannya kemudian memiliki akhlak buruk seperti ini, suka melaknat orang. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Ya kayak orang-orang Syiah kan? Orang-orang istimewa mereka laknat. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq mereka laknat. Ya. Umar Ibn Khattab mereka laknat. Ya, para sahabat yang mulia mereka laknat. Bahkan Ibunda Aisyah, istri Nabi SAW, wanita yang sangat dicintainya, dilaknat. Ya. Maka itu bukan akhlaknya seorang mukmin. Artinya iman mereka itu bermasalah. Iman mereka bermasalah, keislaman mereka bermasalah. Bagaimana sosok-sosok yang dinyatakan dalam hadis sahih mereka ini sebagai ahli surga, kemudian mereka laknat. Ini siapa yang salah? Nabi yang salah menilai mereka atau orang-orang Syiah yang salah? Ya jelas yang salah adalah orang-orang Syiah. Nauzubillah. Baik. Kita lanjut. Maka siapa saja yang mendoakan laknat untuk saudaranya sesama muslim, yakni menjauhkannya dari rahmat Allah Ta'ala, berarti dia telah berada di puncak pemutusan silaturahim dan dia berada di puncak saling berjauhan. Baik. Maka tidak boleh melaknat sesama muslim. Dan inilah yang seharusnya seorang muslim terapkan kepada seorang kafir dan mendoakan laknat baginya. Oleh karena itu dalam sebuah hadis sahih disebutkan melaknat seorang mukmin itu seakan-akan membunuhnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi orang yang melaknat seorang muslim itu seakan-akan dia itu membunuhnya. Karena seorang yang membunuh akan memutuskan saudaranya dari segala manfaat duniawiyah. Sementara laknat akan memutuskannya dari nikmat akhirat dan juga dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa lebih dahsyat ya doa laknat itu ya daripada, makanya diumpamakan seakan-akan membunuhnya. Taib. Di sini juga disampaikan peringatan lainnya, termasuk dosa yang paling besar, bahkan tergolong sebesar-besar dosa adalah ketika seseorang itu melaknat kedua orang tuanya. Naudzubillah. Ini dosa yang sangat-sangat besar. Ketika seorang anak kemudian durhaka kepada kedua orang tuanya dengan melaknat kedua orang tuanya. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa seseorang melaknat kedua orang tuanya? Ini rada tidak terbayang begitu ya oleh sahabat. Ya mungkin sejahat-jahatnya anak, ya berat gitu ya untuk membayangkan bagaimana anak itu melaknat kedua orang tuanya. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, dia mencaci bapaknya orang lain, lalu orang tersebut mencaci bapaknya, bahkan juga mencaci ibunya. Nah ini perhatikan, ikhwan, siapapun orangnya, ya, dia tidak akan pernah ridho ketika ibu dan bapaknya dicaci maki orang, begitu kan?
Kamu boleh nginjak-nginjak harga diriku, mencaci makiku, merendahkanku. Tapi ya hati-hati kalau kemudian merendahkan kedua orang tuaku. Anak yang ya senakal-nakalnya anak, dia pasang badan untuk kedua orang tuanya, kan begitu. Nah, kata Nabi SAW, ya, dan ini akhlak yang harus dijaga. Jangan suka melaknat kedua orang tua orang lain. Kenapa? Karena nanti dampaknya orang itu akan melaknat kedua orang tua kita. Jangan suka mencaci maki kedua orang tua, teman kita, saudara kita, atau siapapun. Kenapa? Karena biasanya mereka akan membalas mencaci maki kedua orang tua kita. Berarti tercaci makinya kedua orang tua kita, ya, kemudian dia mendapatkan doa laknat dari orang lain, itu dengan sebab kita. Gara-gara kita mencaci maki kedua orang tua orang lain. Begitu. Pernah lihat anak kecil musuh-musuhan? Kalian pernah kan juga ya? Pernah mengalami masa kecil kan? Lihat kalau anak kecil, coba perhatikan antum. Sebagian anak kecil ya, tidak semua. Itu kalau bermasalah sama temannya, ya dia akan mencaci maki orang tuanya, begitu kan? Oh, dasar kamu anaknya tukang parkir misalkan. Ya. Bapakmu itu loh miskin, gitu kan? Itu anak-anak kecil tuh. Yang diserang itu orang tua temannya yang sedang bermasalah sama dia. Nanti temannya balas enggak? Balas temannya. Bapakmu walaupun kaya tapi jelek, gitu kan? Misalkan gitu. Ya. Jadi temannya pasti akan membalas lagi, mencaci maki kedua orang tua kita. Makanya jangan suka mencaci maki orang tua. Kalau bermasalah saja sesama kita. Kalau memang bermasalah, tapi jangan suka bermasalah. Jangan bawa-bawa orang tua, karena itu sangat-sangat sensitif. Ya, sangat-sangat sensitif. Barakallahu fikum. Suami istri juga begitu tuh. Suami istri, ya, bukan buat antum ya, buat ibu-ibu di belakang. Ya. Suami istri itu kalau bermasalah, hati-hati, jangan suka bawa-bawa orang tua. Ya, kamu itu namas, mirip bapakmu, begitu kan? Begitu, mirip ibumu. Nah, ya, kamu laki-laki kok cerewetnya kayak mertuaku, gitu. Oh, itu hati-hati. Ya, kalau sudah bawa-bawa orang tua, nanti saling membalas, bahaya itu, sensitif sekali. Ya, suami tidak akan ridho orang tuanya dibawa-bawa ketika bermasalah dengan istrinya. Istri juga sama begitu. Istri tidak akan pernah ridho ketika bermasalah sama suaminya, kemudian orang tuanya dibawa-bawa. Oh, itu bisa perang dunia ke-7. Ya. Jadi hati-hati. Nah, itu petunjuk dari Nabi. Orang tuh bisa melaknat kedua orang tuanya, walaupun mungkin jauh untuk bisa dibayangkan. Tapi ternyata begitu. Ya, anak itu bisa melaknat kedua orang tuanya gara-gara dia mencaci maki kedua orang tua orang lain. Sehingga dia menjadi sabab kedua orang tuanya dilaknat. Ya, mendapatkan doa laknat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Kemudian di lafaz Imam Muslim, beliau bersabda, termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang menghujat kedua orang tuanya. Seseorang menghujat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mungkin seseorang itu menghujat kedua orang tuanya?" Beliau bersabda, "Benar, dia mencaci bapak orang lain. Lalu orang tersebut mencaci bapaknya, dan dia mencaci ibu orang lain, lalu orang itu mencaci maki ibunya." Nah gitu. Jadi jangan menjadi sabab kedua orang tua kita itu dicaci oleh orang lain. Maka
kalau bermasalah jangan suka bawa-bawa nama orang tua. Dasar kamu orang tuamu korupsi misalnya. Nanti teman kita balas juga, iya bapakmu juga suka maling ayam, gitu. Kan begitu. Nah, ini nggak ada habisnya nanti. Barakallahu fiikum. Baik, kita lanjut. Di adab yang ke-9 dari adabul kalam, yakni keutamaan meninggalkan perdebatan walaupun dia dalam kebenaran. Nah, ini hati-hati. Kita itu belajar ilmu agama bukan untuk jadi pandai berdebat. Ya. Setinggi apapun ilmu antum, ya jangan suka berdebat. Jangan suka berdebat. Taib. Dan ini adab yang mesti diperhatikan. Jangan mentang-mentang ya saya ini orang memang punya kapasitas untuk berdebat. Ya. Saya lulus dari pesantren Al-Latif misal. Saya hafiz Quran 30 juz. Saya hafal 10.000 hadis, gitu ya. Saya lulus S1, S2, S3, S4, S5, begitu kan? Barakallahu fikum. Terlalu banyak detailnya. Jadi pantaslah kalau saya ini senang berdebat. Ya enggak boleh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia berada di atas kebenaran itu memiliki keutamaan. Taib. Al-mira. Perdebatan itu al-mira. Al-mira itu menurut bahasa artinya bersengketa dan berdebat. Kata asal dalam bahasanya adalah al-jidal. Dan dalam perdebatannya seseorang itu mengindikasikan suatu perkataan dan sikap-sikap mental yang mengarah kepada permusuhan dan selainnya. Jadi berat orang itu bisa bijaksana dalam berdebat. Tidak mudah. Tidak mudah. Apalagi memang karakternya karakter ingin membinasakan orang. Ya, karakter ingin menumbangkan orang. Na'udzubillah. Taib. Dia berasal dari kalimat mariyatus syad. Yakni apabila Anda memeras dan mengeluarkan ya susunya. Syad itu kambing. Ya. Mariyatus syad. Ya, orang yang memeras susu kambing maka ungkapannya adalah mariyatus syad. Barakallahu fikum. Kemudian diriwayatkan, nah itu asal kata dari al-mira yang disebut dengan perdebatan. Diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pemuka di hamparan. Rubudul Madinah. Rubudul Madinah dengan harokat dhammah pada ra dan ba. Rubudul Madinah. Aku adalah Rubudul Madinah. Aku adalah pemuka di hamparan. Itu bermakna asasnya. Dan dengan harokat fathah bermakna yang berada di sekitarnya. Dan di dalam hadis disebutkan aku adalah pemuka di Rabadil Jannah, yakni dengan harakat fathah pada huruf ba, rabad. Jadi ada rubud, ada rabad. Ya. Aku adalah pemuka di Rabadil Jannah, yakni dengan harakat fathah pada huruf ba. Maknanya adalah yang di sekitarnya, yang di luarnya, serupa dengan bangunan yang berada di sekitar kota dan berada di bawah benteng. Ya, barakallahu fikum. Nah, aku adalah pemuka di Rubud atau Rabadil Jannah. Aku adalah pemuka di hamparan surga. Bagi siapa? Bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu berada di dalam kebenaran. Dan
di pertengahan surga. Aku juga rabadil jannah, pemuka di pertengahan surga. Aku juga adalah pemuka di pertengahan surga bagi seseorang yang meninggalkan kedustaan walaupun dia bercanda. Dan aku juga pemuka di bagian surga tertinggi bagi orang yang akhlaknya terpuji. Ada 3 di sini yang disebutkan oleh Nabi. Pertama, meninggalkan perdebatan walaupun dia berada dalam kebenaran. Ini akhlak terpuji. Akhlak terpuji dan akan mendapatkan ribadil jannah atau rabadil jannah, hamparan surga. Kemudian ada kebaikan yang kedua, meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Orang itu bercanda biasanya dusta, gitu kan? Untuk memancing ketawanya orang, biasanya orang itu berbohong, berdusta. Tapi niatnya bercanda, bukan beneran bohong. Nah, kalau dia mampu meninggalkan itu, apa fadilahnya? Dia akan mendapatkan pertengahan surga. Nah, ada yang lebih istimewa lagi, mendapatkan surga tertinggi. Siapa itu? Mereka yang akhlaknya terpuji. Nah, dalam hadis tersebut diterangkan bahwa siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia jujur dan benar, maka dijanjikan baginya melalui lisan Nabi, yakni sebuah rumah di halaman surga. Masya Allah. Dalam At-Tuhfah disebutkan bahwa hal itu karena dia telah berpaling dari perusakan hati orang yang diajak berdebat dan menghalaunya. Dan ini termasuk keluhuran jiwa dan menampakkan kemuliaan serta keutamaan dirinya. Ya, orang itu kalau berdebat, kayak gimana sih debat itu? Apalagi misalkan debatnya live streaming, ditonton oleh banyak manusia. Barakallahu fikum. Ya, namanya debat gitu kan. Orang baku mulut kata orang. Ya. Baku mulut, saling melontar hujjah. Barakallahu fikum. Ini kalau tidak pandai menata hati, ya rasa-rasanya pengen mengalahkan, kan begitu. Mampus loh aku kalahkan hujahmu, begitu kan? Mampus loh kamu nanti dimalu-maluin oleh manusia yang menonton. Nah, ini kan berat ini. Barakallahu fikum. Maka ketika ada orang yang meninggalkannya, walaupun dia orang yang jujur, orang yang berada di atas kebenaran, dan dia sebetulnya punya kapasitas untuk berdebat, maka ya ketika dia meninggalkannya, ini keistimewaan dan keutamaan tersendiri baginya. Allah akan bangunkan satu rumah di rabadil jannah, ya, di hamparan teras surga. Barakallahu fikum. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Memperdebatkan Al-Qur'an itu adalah kekufuran. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad. Syekh Al-Albani menyampaikan hadis ini hasan sahih. Yakni yang dimaksud hadis ini memperdebatkan segala yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian dari Jundub bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bacalah Al-Quran apa yang dapat menyatukan hati-hati kalian, dan apabila kalian bersengketa maka berdirilah. Di sini sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Perhatikan hadisnya dari Jundub bin Abdullah. Baca Al-Quran yang dapat menyatukan hati-hati kalian, dan apabila kalian bersengketa maka berdirilah. Persengketaan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah perbedaan dalam memahami maknanya, dan mungkin juga yang dimaksud adalah perbedaan di dalam tata cara pelaksanaannya. Dan ketika terjadi perbedaan itu, ya, ketika terjadi perbedaan pendapat yang akan menyebabkan keburukan terhadap Al-Quran, seorang muslim diperintahkan untuk menghentikannya
sehingga keburukan itu tidak terjadi dan perdebatan tidak semakin membesar. Begitu. Barakallahu fikum. Ya, makanya ada adabul ikhtilaf. Ketika berbeda pandangan, berbeda pendapat, itu juga ada adab-adabnya. Begitu ya, ada adab-adabnya yang harus diperhatikan. Dan ya di dalam ajaran agama kita, ya silang pendapat di kalangan para ulama itu kan juga banyak. Terutama di masail fikhiyah. Terutama di masalah-masalah fikih. Nah, itu ada pembahasan tersendiri bagaimana kita beradab, ya bersikap kepada orang yang berbeda pendapat ya dengan kita. Imam An-Nawawi mengatakan, perintah meninggalkan perbedaan tentang Al-Quran oleh para ulama ini difahami pada perbedaan yang tidak dibolehkan atau perbedaan yang akan menimbulkan sesuatu yang tidak dibolehkan. Jadi khilaf itu kan ada khilaf yang ditolerir, ada khilaf yang tidak ditolerir. Kalau khilafnya dalam masalah usul ya jelas tidak boleh kita toleransi dalam masalah itu. Dalam artian tidak boleh kita kita dan kamu sama-sama saja. Enggak bisa begitu. Misalkan perbedaan agama kan enggak bisa ditolerir. Ya lakum dinukum waliyadin. Ya. Kita berbeda memang secara prinsip agama berbeda. Maka jangan disama-samakan. Oh kita sama-sama. Enggak bisa. Makanya liberal itu sebetulnya bukan Islam. Bagaimana kemudian seluruh agama disamakan? Wong orang-orang di luar Islam saja membedakan. Ya kan? Kalau ada orang Nasrani misalkan ditanya, agamamu dengan agamaku sama tidak? Dia pasti bilang, ya jelas beda. Jelas beda. Maka aneh kalau ada orang mengatakan seluruh agama itu sama. Bagaimana Anda menyamakan air dan minyak? Begitu kan? Bagaimana Anda menyamakan api dengan air? Jelas beda. Nah itu ya jelas perbedaan prinsip ini bukan perbedaan yang bisa ditolerir. Lain halnya dengan masalah-masalah fikih. Gitu ya, dalam urusan sholat saja kan sekian banyak perbedaan. Dalam urusan masalah-masalah yang lainnya dari masalah-masalah fikih. Taib. Nah itu yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Beliau sampaikan lagi, seperti perbedaan tentang Al-Quran itu sendiri, atau pada salah satu kandungan maknanya yang tidak ditoleransi adanya ijtihad, atau perbedaan yang akan menimbulkan keraguan di dalam masalah-masalah cabang agama. Nah itu. Misalkan orang Syiah mengatakan Quran yang sekarang itu belum sempurna. Nanti disempurnakan oleh imam kami yang akan turun nanti. Begitu ya, imam yang dinanti-nanti. Ini jelas perbedaan ini, perbedaan yang tidak bisa ditoleransi. Ya, berarti kita dengan mereka beda. Tidak bisa sama. Demikian. Adapun diskusi para ulama berkaitan dengannya untuk mendapatkan faidah dan menunjukkan kebenaran, maka perbedaan mereka dalam hal itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Jadi mendiskusikan, mengkompromikan tentang tafsir dari satu ayat, tafsir dari beberapa ayat atau tafsir dari surat tertentu. Kemudian diskusi para ulama ya dengan kapasitasnya masing-masing. Ya saya menemukan nih ada asar dari Abdullah bin Mas'ud misalkan tentang ayat ini begini-begini. Nanti yang lain kemudian menyampaikan juga. Sampai kemudian ya mereka saling istifadah satu dengan yang lainnya. Yang begitu tidak masalah. Begitu ya. Jadi perbedaan mereka dalam hal itu bukan sesuatu yang terlarang, melainkan diperintahkan dan keutamaannya jelas. Kaum muslimin di zaman para sahabat hingga sekarang telah sepakat akan hal ini. Demikian penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim.
Hadis ini juga berisikan anjuran untuk membentuk jamaah, yakni persatuan dan kesatuan serta peringatan dari perpecahan dan perselisihan. Larangan memperdebatkan Al-Quran tanpa alasan yang benar. Dan di antara hal buruk dari perkara ini, jika nampak suatu argumentasi ayat tentang suatu masalah yang menyelisihi pendapat nalar, maka dengan segala bantuan nalar, analisa yang mendalam dilakukan untuk mentakwilkan ayat itu agar sesuai dengan nalar tersebut. Dan terjadi kesimpang siuran dalam pertentangan itu. Demikianlah yang disebutkan di dalam Al-Fath. Baik. Barakallahu fikum. Jadi hadis tadi Al-Mira, Al-Quran yang hadis tadi yang bacalah Al-Quran yang dapat menyatukan hati-hati kalian, dan apabila kalian bersengketa maka berdirilah. Ini ya, di akhir penjelasan beliau sampaikan hadis ini juga berisikan anjuran supaya kita itu bersatu di atas kebenaran. Kemudian peringatan dari perpecahan dan perselisihan. Larangan memperdebatkan Al-Quran tanpa alasan yang benar. Nah, termasuk adalah orang yang suka menakwil, ya, mentakwil makna dari ayat-ayat Al-Quran kepada makna yang batil. Nah, itu juga terlarang. Kemudian terakhir satu faidah disampaikan di sini. Faidah dari Al-Allamah Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang firman Allah di surat Al-Kahfi ayat 22, "Fala tumari fihim illa mira'an zahira." Karena itu janganlah kamu wahai Muhammad bertengkar tentang hal mereka kecuali pertengkaran yang lahir saja, maksudnya yang zahir saja. Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata, karena itu janganlah engkau Muhammad berdebat. Yang dimaksud adalah bersengketa dan menyampaikan argumentasi tentang mereka, kecuali perdebatan yang zahir saja, yakni perdebatan yang didasari dengan ilmu dan keyakinan dan juga mengandung faidah. Adapun perdebatan yang didasari dengan kebodohan, didasari dengan dzunun, mereka-reka sesuatu yang tidak diketahui, atau perdebatan yang tidak mendatangkan faidah, tidak juga berfaidah bagi agama jika mengetahuinya, seperti memperdebatkan jumlah ashabul kahfi dan lain sebagainya. Maka banyaknya perdebatan dan analisa yang berkelanjutan di dalamnya hanya akan melalaikan waktu saja dan mempengaruhi kecenderungan hati tanpa faidah. Jadi ada hal-hal yang tidak usah diperdebatkan begitu ya. Contoh nih, kapalnya Nabi Nuh itu kan dari kayu ya. Terus akhirnya didebatkan pakai kayu apa itu? Kayu ulin kah, kayu bengkirai kah, gitu ya. Kayu mahoni kah? Nah, itu kan tidak butuh. Yang begitu tidak butuh. Tongkatnya Nabi Musa, itu kalau dari kayu, kayunya kayu apa? Tingginya berapa meter? Nah, yang kayak gitu tuh enggak usah diperdebatkan. Ya, karena esensinya bukan itunya. Barakallahu fikum. Nah, jadi ada hal-hal yang jahilnya kita tentang itu tidak disebut kejahilan. Taunya kita tentang itu juga tidak disebut dengan ilmu. Nah, demikian. Kapalnya Nabi Nuh itu lebarnya berapa, panjangnya berapa. Nah, itu tidak butuh kan? Yang gitu itu tidak butuh. Ketika kita nggak tahu juga tidak disebut jahil. Begitu. Jadi tidak usah berpanjang-panjang di situ. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Tolong kasih tanda ya. Jadi berikutnya nanti di poin yang ke-10. Semuanya ada 16 poin ya. Masih agak panjang. Baik, sampai di sini saja. Semoga berfaedah. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.